Yang saya mau tanyakan bang, Silakan, nanti Kak Agatha yang menjawab. Silakan. gimana bang caranya kalau supaya cepat dapat jodoh bang? Tuhan, kasih kesabaran. Kamu belajar dari, maaf, kamu nabi kamu kan adalah suri tauladan tauladan kan? Iya, Ya kan? Ya kamu belajar dari nabi kamu cara berdagang, kan ada banyak buku tuh. Ya, cara memenangkan hati orang. Nah, belajar tuh. Maaf, maaf saya tanya. Nabi kamu punya istri berapa? punya berapa bang? Ya, istri nabi ada berapa? Ada 11 bang. Oh, ada 11. Oh, ada 11 ya. Oh, menu yang kamu bilang 11. Ya kamu belajar kan suri tauladan, kamu belajar caranya seperti apa, pendekatannya seperti apa, ya kan? Jangan tanya ke Oten, ya. Jangan tanya ke kami. Iya iya bang. Ya, tanya ke nabinya. Cara berdagang, cara memenangkan hati perempuan seperti apa. Kan suri tauladan. Saya kasih saran yang bagus tuh. Masa kamu tanya ke orang kafir? Ya, itu aja, Bang. Iya iya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lagi nih. Yang naik ini yang jelas-jelas sedikit lah naik. Kasih pertanyaannya apa gitu kan. Yesus itu kan anaknya Maria. Yang lahirkan kan Maria kan. Sementara sekarang kan yang orang abang dan kakak Tuhan kan itu adalah Yesus itu. Jadi mau nanya, yang namanya Tuhan itu berarti kan apa? Yang namanya Tuhan itu berarti nggak ada tanding daripada yang lain-lain dari segi apapun gitu kan. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya itu berarti tua mana itu Maria sama Yesus itu? Oke. Dalam keilahian Yesus, dia ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Sang Bapa. Dalam kemanusiaannya, dia lebih muda dari Bunda Maria. Itu jawabannya. Gitu jawabannya. Keilahiannya itu ada dalam kekekalan, tidak berawal, tidak berakhir. Kemanusiaannya lebih muda daripada Bunda Maria. Sebab sebelum dia inkarnasi melalui rahim Bunda Maria, dia sudah disembah oleh Bunda Maria. Oh gitu. Berarti kan lebih tua Yesus berarti daripada Maria itu. Dalam keilahiannya betul. Dalam keilahian Yesus, dia sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24. Enggak. Sekarang gini pertanyaan kita, kalau dalam hal itu kita pakai logika aja itu udah keluar tuh jalan keluarnya kan gitu. Sekarang yang tua Yesus ya kayak bilang kan, sementara yang melahirkan Yesus itu Maria, gimana itu lebih tua Yesus? Keilahian Yesus, karena Yesus ini adalah Allah dan manusia. Karena dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Sebelum dia mengambil rupa manusia, dia telah ada dalam kekekalan. Ini nggak ngerti juga ini bahasa Indonesia. Saya bingung ini jelasinnya. Ya, keilahian Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Sebelum Adam dia sudah ada. Lalu dia menjelma melalui Bunda Maria. Nah, itu. Jadi kemanusiaannya itu memang lebih muda dari Bunda Maria, tetapi keilahiannya itu kekal. Keilahian itu Iya, dari jadi mana Yesus coba? ini adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi sebelum dia menjelma jadi manusia, dia adalah Allah. Itu makanya ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dikatakan gini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan engkau akan melahirkan anak itu kudus, anak Allah. Gitu. Lalu Maria menjawabkan, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Gitu. Karena Allah melalui malaikat Gabriel, dia menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan menjelma dari Bunda Maria. Gitu, Bang. Jadi dia itu Allah. Sebelumnya dia Allah, lalu dia
meminjam rahim Bunda Maria untuk mengambil kemanusiaan. Ini Iya, kalau tapi kayak kan gini dibolak-balik dia dia nggak ngerti, gue juga bingung jelasinnya. enggak. Sekarang gini, kan pertanyaannya orang kakak kan Yesus itu Tuhan. Sementara Tuhan Betul, orang dia kakak itu Tuhan kan dalam kekekalan. Iya, dia Tuhan. enggak Dia ada. Tuhan dalam kekekalan. Lalu dia mengambil rupa manusia, menjelma jadi manusia. Ya, sekarang yang namanya Tuhan itu nggak ada istilah dalam apa namanya Oke. tadi? Oke, kalau nggak nyampe saya kasih contoh ya Bang ya. Saya tanya, Bang, Hmm, firmannya Allah itu baru ada di abad 7 atau sebelumnya Bang? Quran, firman Quran, Allah. Quran, Quran. Ah, Quran jadi Quran itu baru ada abad 7. Quran itu kan firmannya Allah kan, betul? firmannya Allah ya. Ya, sekarang saya tanya, firmannya Allah itu baru ada abad 7 atau sebelum abad 7? Quran itu setelah abad 7 berarti Kak. Setelah abad 7. Oke. Iya. Oke, jadi sebelum abad 7 Allah nggak ada firmannya? Nah, itu saya kurang tahu juga kan masalah Ya itu. udahlah, capek lah. Kasihan kamu, Karena kita kan Nggak nyampe dia, nggak nyampe. teman. enggak. Saya gini teman ya. Iya. Pandangan saya, kamu tidak memahami iman kamu dengan baik, lalu kamu sibuk mau tanya iman orang. Ini yang saya bilang berbahaya dan berat, teman. Ya, Iya betul. saya Sekarang dan ini, saya kan, kami semua dengar baik-baik, teman. Mengasihi kamu, iya, ya. Kami menginginkan kamu itu diselamatkan. Jadi Injil itu ditawarkan agar kamu terima atau tidak, itu urusan kamu. Ya. Tetapi saya ingin memberikan satu pandangan kepada kamu ya. Ini ada beberapa pengertian ya. Kamu disuruh taat kepada Allah atau Muhammad? Saya kalau taat ya taat pada Allah, tapi kan yang apa namanya umat Nabi Muhammad kayak gitu. Saya tanya, disuruh taat kepada, saya ulang lagi. Kamu disuruh taat kepada Allah atau Muhammad? Lebih taat pada Allah. Menurut Bang. lebih taat kepada Allah, bukan taat kepada Muhammad? Enggak, taatnya kepada Ya, Allah. jadi Nabi taat Muhammad. kepada Allah bisa masuk surga, betul? Ya betul. Taat kepada Nabi Muhammad bisa masuk surga atau tidak? Lebih taat kepada Allah atau lebih Bisa. taat kepada Nabi Muhammad? Kalau taat lebih taat pada Allah, tapi kalau kita ngikutin ajaran Nabi Muhammad, kita menjaminkan masuk surga. Nih, kamu lihat baik-baik. Setiap umatku masuk surga, ya, ini dalam hadis Bukhari ya, 6737 mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti enggan. Kamu lebih taat kepada Rasul atau kepada Allah? Saya lebih taat pada Allah lah, karena Nah, kalau sekarang nggak ini taat pada bagaimana Allah, dengan Allah perkataan itu Rasulullahmu sendiri? Oke, sekarang lebih sederhana lagi, saya ajak kau berpikir lagi. Ya, lebih sederhana lagi nih. Yang bisa memberikan pengampunan dosa itu Allah atau siapa? Allah lah bang. Selain daripada Allah bisa memberikan pengampunan dosa atau tidak? Enggak bisa. Enggak bisa. Oke, nih. Mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Yang bisa menghapus dosa itu adalah A. Allah, B. Mencium rukun yamani dan rukun aswad. Jawab. Kamu pilih Allah atau mencium rukun yamani? Saya lebih pilih Allah lah. Nah, bagaimana dengan perkataan ini? Nabi bersabda, mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa. Di sini, ini Nabi bersabda. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Sekarang Nabi mengatakan, mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa. Kamu lebih taat kepada Allah atau taat kepada Nabi?
Ya, nah di sini Nabi bilang, kamu taat kepadaku, masuk surga. Nah, kemudian Nabi berkata, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa. Nah, kamu lebih Enggak, pilih taat Allah itu atau maksudnya lebih gini, pilih Bang. perkataan Nabi Muhammad? Ajaran Silakan. yang Nabi buat itu, Nabi Muhammad buat itu, sekarang manusia ini juga ngikutin caranya begitu. Jadi cara Hah? Kok tutup mulut sih? Bang. Bang, sehat? anu Nabi itu kan kekasih. Bang, saya ini mengasihi abang loh, serius. Halo, Sekarang gini bang, ada dua pilihan. halo. Ya, pilihannya gini, dengar baik-baik abang, pasang kupingnya. Kalau Yesus mengatakan Saya dia lebih bisa pilih menghapus dosa, taat kepada de- Allah, tapi kan ya dengar dulu. apa namanya? Yesus mengatakan, sabar, Yesus mengatakan, aku bisa menghapus dosa. Yesus buktinya dia bisa menghapus dosa. Ya kan? Oke, sekarang kamu lebih percaya mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa atau Yesus yang hidup menghapus dosa? Kasihan Gimana sih. gimana Bang? Nggak jelas apa jaringannya. Sabar. Nggak jelas jaringannya betul Bang. Bang RK, kita harus rebahan, Bang. Tidak kuat saya ini kayaknya. Bang, apa tiap hari kayak begini, Bang? Semuanya. Iya, setiap hari. Saya stres Nggak setiap ada hari. yang lebih ini gitu. Astaga, capek banget ya. Iya, makanya aku bilang kalau mau tuh kayak ulama gitu kan yang naik gitu kan. Lebih enak gitu kan. Kalau ustadz-ustadz juga kayak PI, maka saya bilang kalau si Ucup mau debat dengan saya, paling kurang lanjutin dulu paket C dan paket B-nya gitu kan. Ya, paling kurang Ucup lanjutkan paket C dan paket B, baru dia mau debat dengan saya. Masalahnya dia paket B, paket C aja kagak ada. Lalu mau debat dengan kita kan enggak. Tapi Bang, di sini nggak ada anak filsafat gitu, anak hukum gitu. Di tempatku masih mending ada anak hukum, anak filsafat. Gak ada kagak di sini. Gak ada. Semuanya kayak gitu. Saya kata Tuhan kirimkan saya yang kayak gitu semua. Anak komplek gitu, ada.